Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umur dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita junjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, sehat walafiat, hingga kita bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, karena nyalah kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bersyukur. Bersyukur ini sendiri yaitu menerima semua yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa terkecuali. Nah, di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan kata insecure yang lebih condong ke hal fisik. Semua yang berkaitan dengan kekurangan di dalam fisik, banyak yang merasa tidak pede dengan kekurangan itu. Namun itu merupakan sebuah bibit kecil agar menuju ketidakbersyukuran kita, karena Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin. Hal ini sudah tertera di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sempurna mungkin. Nah, di dalam ayat itu sudah tertera, sudah dijelaskan bahwa semua manusia mempunyai kehidupannya masing-masing, mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kunci agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah yaitu jika hal dunia kita harus melihat ke bawah, dan jika akhirat kita melihat ke atas. Maksudnya apa? Apabila kita hal-hal dunia seperti kekayaan, harta atau fisik, atau misal dalam alur kehidupan itu mesti melihat ke bawah. Masih ada banyak yang lebih kekurangan dari kita, masih banyak yang lebih miskin dari kita. Ada yang lebih cacat dari kita. Nah, itu harus dipatut untuk disyukuri. Adapun yang akhirat, kita harus lebih lihat ke atas. Mengapa? Karena dengan melihat ke atas dalam hal akhirat itu bisa menambah wawasan untuk kita untuk lebih giat lagi dalam belajar agama. Melihat orang-orang yang hafalannya lebih banyak, melihat orang-orang yang lebih paham ilmu agama, lebih banyak orang yang lebih pandai bersyukur dan lain sebagainya. Karena apabila kita tidak pandai bersyukur, maka di dalam Al-Quran sudah jelas kalau Allah akan menambahkan nikmatnya apabila kita bersyukur. Namun jika kita tidak bersyukur, maka azab yang akan diterima oleh kita itu sudah tertera surat Ibrahim ayat 4. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Di dalam Al-Quran ini sudah tertera jelas bahwa jika orang yang bersyukur, maka Allah
tidak segan-segan menambah nikmatnya berkali-kali lipat. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan murka dan mengazab kita semua. Dan sekarang saya mempunyai pilihan. Yang pertama, melihat dunia ke atas, namun akhirat terlupakan. Yang kedua, senantiasa melihat ke bawah dalam hal akhirat sehingga kita sombong. Yang ketiga, selalu merasa kurang dalam hal fisik, lalu ditambahnya azab oleh Allah. Dan yang keempat, senantiasa melihat ke atas dalam hal akhirat dan melihat ke bawah dalam hal dunia, lalu bahagia dunia akhirat. Mungkin kita semua pasti menjawab yang keempat ini, yaitu melihat ke atas dalam hal akhirat dan melihat ke bawah dalam hal dunia, lalu bahagia di dunia akhirat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangannya dari saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.